Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan dengan NIM 1200170. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara-cara dakwah di Nusantara. Adapun pokok pembahasan kita pada kali ini yang pertama itu teori masuknya Islam di Nusantara. Selanjutnya adalah cara-cara dakwah di Nusantara. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu teori-teori maksudnya Islam di Nusantara. Ada beberapa teori yang menjelaskan bahwa Islam masuk di Nusantara. Yang pertama yaitu teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, yang ketiga teori Persia, yang keempat teori Tiongkok. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang teori Gujarat, India. Teori Gujarat dicetuskan oleh G.W.J. Drewes dan dikembangkan oleh Snokhardgar dan kawan-kawan. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui cara perdagangan dari India Muslim yang datang ke Nusantara pada abad ke-13. Yang kedua ada teori Mekah, Arab. Teori Arab menyebutkan Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab, Mekah, pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Vander hingga Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Indonesia, di Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Yang ketiga ada teori Persia, Iran. Teori Persia mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia berasal dari Persia. Teori ini didukung oleh Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Jajadiningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Selanjutnya adalah teori Tiongkok. Teori ini meyakini bahwa Islam masuk ke Nusantara bersama migrasi orang-orang Tiongkok ke Asia Tenggara. Mereka memasuki wilayah Nusantara, wilayah Sumatera bagian selatan, Palembang pada abad ke-9 Masehi atau 879 Hijriah. Bukti lain adalah banyak pendakwah Islam keturunan Tiongkok yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu cara-cara dakwah di Nusantara. Yang pertama melalui perdagangan, yang kedua melalui perkawinan, yang ketiga melalui pendidikan, yang keempat melalui hubungan sosial, yang kelima melalui kesenian, yang keenam melalui politik, dan yang ketujuh melalui tasawuf. Yang pertama adalah cara dakwah melalui perdagangan. Banyak pedagang muslim yang singgah dan bertempat tinggal di Indonesia. Sebagian dari pedagang tersebut ada yang tinggal sementara di Indonesia dan ada yang menetap di Indonesia. Lambat laun, tempat tinggal mereka berkembang menjadi perkampungan muslim. Hal itulah yang menyebabkan bahwa perdagangan merupakan cara-cara dakwah masuknya Islam di Nusantara. Selanjutnya adalah melalui perkawinan. Perkawinan sebagian pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama dengan bangsawan ataupun putri raja. Dari pernikahan itu, mereka mendapat keturunan. Disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam. Selanjutnya adalah melalui pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan di Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam itu berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia. Lembaga-lembaga pendidikan Islam itu berada di tiap wilayah Indonesia.
Selanjutnya yaitu cara-cara dakwah yang keempat, yaitu melalui hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal dan menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Selanjutnya adalah cara dakwah yang kelima, yaitu melalui kesenian. Cabang-cabang seni yang dikembangkan oleh para penyebar Islam diantaranya adalah seni bangunan, seni pahat dan ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Seni bangunan misalnya masjid, mimbar, dan ukiran-ukiran yang masih menunjukkan motif-motif seperti tempat terdapat candi-candi Hindu atau Buddha. Selanjutnya adalah melalui politik. Politik menjadi salah satu cara masuknya agama Islam di Indonesia. Ketika seorang raja memegang peran penting dalam penyebaran agama tersebut, maka sukarela rakyatnya akan mengikuti raja tersebut. Hal ini berkaitan dengan corak masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap pemimpinnya. Yang terakhir adalah melalui tasawuf. Penyebaran Islam di Nusantara tak lepas dari unsur tasawuf dan mistik. Hal itu dibuktikan dari adanya praktik sufisme yang menjadi ajaran tasawuf, terutama munculnya tarekat yang kini masih berkembang di tanah air. Baik, adapun kesimpulan pada materi kali ini yaitu masuknya Islam di Nusantara berlangsung secara damai melalui hubungan perdagangan. Hanya saja penjelasan persoalan kapan agama Islam itu mulai pertama kali diperkenalkan belum dapat diketahui secara pasti. Hal ini berkaitan antara lain soal keletakan setiap wilayah secara geografis. Selanjutnya, cara-cara penyebaran agama Islam di Nusantara ada 7. Yang pertama melalui perdagangan, yang kedua melalui pendidikan, yang ketiga melalui perkawinan, yang keempat melalui hubungan sosial, yang kelima melalui kesenian, yang keenam melalui politik, dan yang ketujuh melalui tasawuf. Mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.